Pada episode sebelumnya, Pocong Dulo berhasil dikuasai oleh calon Narang. Wanita itu bahkan memasukkan makhluk leak ke dalam tubuhnya Dulo sehingga membuat pocong itu menjadi sangat kuat. Setelah berhasil menguasai Dulo, calon Narang dan Kamerad Hendra langsung menuju distrik Wajo untuk menyerang Komandan Satib. Pagi itu, distrik Wajo benar-benar dalam bahaya. Calon Narang dengan kesaktiannya berhasil menundukkan semua anak buahnya Satib. Mereka tidak berdaya, bahkan beberapa orang dari mereka ditembak mati oleh komplotan komunis. Sementara itu, Komandan Satib juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dia sudah tidak punya kekuatan apapun lagi. Pocong Dulo yang ia pelihara sudah dikuasai oleh calon Narang. Di sisi lain, Geni, Raka, dan Mahesa juga sama sekali tidak berdaya. Mereka dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah dan akan ditumbalkan oleh calon Narang di malam 1 Suro nanti. Sebenarnya, pemerintah pusat sudah mengirimkan pasukan untuk menyerbu distrik Wajo. Tapi para pasukan itu mati semua dibantai oleh Pocong Dulo yang semakin kuat. Mereka semua dimakan oleh Dulo. Tak ada sedikit pun yang tersisa dari bagian tubuh mereka. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bergidik ngeri melihat keganasan Dulo. Jadilah calon Narang dan komplotan Kamerad Hendra menguasai distrik Wajo. Pemerintah bahkan tidak berani mengirimkan pasukannya kembali untuk menyerang kawasan itu. Dengan cepat, berita tentang keganasan Dulo sudah tersebar di mana-mana. Mereka memberitakannya di koran, stasiun TV, bahkan pada selebaran yang dibagikan ke daerah. Warga yang ada di kawasan distrik Wajo tidak bisa keluar sama sekali. Mereka ditahan oleh para komunis untuk dijadikan pekerja paksa karena calon Narang akan membuat sebuah bangunan untuk ritual di malam 1 Suro nanti. Kamerad Hendra mengerahkan Satib dan seluruh anggota aparat beserta warga untuk melakukan kerja paksa demi memenuhi keinginan calon Narang. Mereka semua digiring ke kawasan Lorong Agung. Tak jauh dari lubang-lubang tambang, ada bebatuan besar yang harus dipecahkan oleh para pekerja. Mereka semua bekerja dari pagi sampai larut malam. Batu-batu besar itu dipecahkan lalu diangkut ke alun-alun distrik Wajo. Para pekerja itu hanya diberi makan 2 kali sehari. Itu pun hanya singkong mentah. Banyak dari mereka yang mulai terserang penyakit malaria karena mereka tidak dibolehkan untuk kembali ke distrik Wajo dan hanya tidur di kawasan Lorong Agung. Beberapa orang ada yang mati karena sakit parah. Jelas para komunis itu tidak peduli. Yang mati hanya dibuang begitu saja ke sungai yang tak jauh dari kawasan Lorong Agung. Satib dan anak buahnya masih bertahan hidup. Walaupun mereka dalam keadaan sakit, tapi para komunis itu tidak peduli. Kalau saja Satib lamban dalam bekerja, maka mereka akan memukulnya dengan tongkat. Punggung Satib membiru karena sering dipukul. Sebenarnya, Satib punya rencana untuk melumpuhkan Dulo dan merebut kembali distrik Wajo. Komandan Satib berencana untuk mengambil keris sakti dan menusukkan keris itu ke tubuhnya Dulo. Ia sangat ingat kalau keris sakti itu disimpan di sebuah gudang yang berada di sebelah kanan gedung. Kebetulan gudang itu ada jendelanya yang selalu dibiarkan terbuka. Satib bisa mengendap-endap masuk ke dalam gudang tersebut. Maka di suatu malam, Satib dan 3 orang anak buahnya berhasil masuk ke kawasan distrik Wajo. Kebetulan saat itu tidak ada yang berjaga di belakang gedung sehingga Komandan Satib dan anak buahnya dapat dengan mudah memanjat pagar gedung. Satu persatu mereka masuk ke kawasan gedung aparat. Satib naik ke pundak anak buahnya lalu masuk ke dalam gudang. Keris itu disimpan di dalam sebuah lemari tua. Setelah Satib menemukan keris sakti, buru-buru ia keluar dari dalam gudang tersebut. Dia dan anak buahnya memanjat kembali pagar tembok yang memang tidak terlalu tinggi. Namun sialnya, ada 3 orang anak buahnya Kamerad Hendra yang memergoki mereka. Tembakan pun dilesatkan ke langit sebagai peringatan. Satib dan anak buahnya mengangkat tangan. Dan dengan bengis, para komunis itu membawa mereka untuk menghadap Kamerad Hendra. Kebetulan saat itu Kamerad Hendra beserta anak buahnya sedang pesta tuak di halaman gedung aparat. Hendra kaget saat melihat kedatangan Satib dan komplotannya. Anak buahnya Hendra memberitahu bosnya itu kalau mereka memergoki Satib di belakang gedung. Jelas kali ini tidak ada ampun bagi Satib. Kamerad Hendra langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa komplotan Satib ke tengah hutan. Mereka semua akan ditembak mati. Ada 4 orang eksekutor yang akan melesatkan tembakan.
Sesampainya di tengah hutan, Satib dan anak buahnya dibariskan sejajar. Angin malam berhembus dengan tenang. Bulan mengambang di langit seakan menjadi saksi kematian Satib. Burung hantu berkukuk dari kejauhan menambah suasana semakin seram. Satib mendongak ke langit. Sementara itu, keris sakti masih terselip di pinggangnya. Keris itu tertutup baju. Walaupun keris itu sakti, tapi tidak akan bisa menyelamatkan Satib dari tembakan peluru karena memang itu bukanlah keris kekebalan tubuh. Beberapa orang anak buahnya Satib menangis sesenggukan. Mereka semua belum siap untuk mati. Satib pun sama, dia sangat ketakutan. Dia masih mau hidup dan menikmati jabatannya sebagai komandan di distrik Wajo. Namun malam ini dia harus mati di tangan para komunis itu. Peluru sudah diisi, mereka mengarahkan senjata laras panjang pada Satib dan anak buahnya. Dan dengan satu aba-aba, mereka pun menembakkan senjata itu. Seketika saja, Satib dan anak buahnya ambruk. Mereka semua terkapar di atas tanah. Kemudian, para komunis itu pun pergi meninggalkan hutan. Beberapa hari kemudian, distrik Wajo semakin mencekam. Pemandangan di sana tidak sama seperti dulu. Tak ada lagi kendaraan yang berani melintasi distrik Wajo. Mereka lebih baik mencari jalan alternatif lain daripada harus berurusan dengan para komunis bajingan itu. Di alun-alun distrik Wajo, proyek pembangunan milik Calonarang mengalami kemajuan. Bangunan itu berbentuk segi empat seperti tembok pertahanan perang, tapi di atasnya ada semacam singgasana. Dan di tengahnya juga ada tangga yang menjulur tinggi. Bangunan itu belum rampung, tapi sudah banyak pekerja paksa yang mati karena kelelahan atau terserang penyakit. Kabar tentang perbudakan di distrik Wajo menyebar luas ke berbagai daerah. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Kali ini, pemerintah pusat mengubah strategi mereka. Kini, mereka akan mengirimkan orang-orang sakti untuk mengalahkan Duloh dan Calonarang. Setelah melakukan pencarian ke seluruh penjuru Nusantara, pemerintah pun berhasil mengumpulkan 3 orang sakti. Mereka berasal dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Ketiga orang sakti itu bernama Hanjak, Kala, dan Saptadi. Mereka semua adalah laki-laki yang berusia kisaran 40 tahunan. Jelas mereka bukanlah orang sembarangan. Tubuh mereka kebal peluru dan senjata tajam. Hanjak punya harimau gaib terkuat di Kalimantan. Siapa saja yang berhadapan dengan Hanjak pastilah dicabik-cabik harimau itu. Sementara itu, Kala punya ajian pancap raja yang bisa meleburkan lawannya. Ajian itu juga mendatangkan angin besar sehingga lawannya akan terpental jauh. Lalu Saptadi punya 2 golok sakti. Kedua golok itu ia ambil dari alam gaib. Jelas itu bukanlah golok sembarangan. Kalau Saptadi menggunakannya, maka api akan muncul dari kedua golok itu. Tepat di malam Jumat, mereka tiba di distrik Wajo. Mereka melihat ada sebuah bangunan besar menyerupai benteng. Bangunan itu terbuat dari batu alam yang dipecahkan para pekerja paksa. Karena bangunan itu menghalangi jalan, maka Kala mengeluarkan ajian pancap raja. Bangunan itu pun meledak dan hancur sebagian. Ledakan tersebut membuat para komunis kaget. Mereka berhamburan mendatangi alun-alun dengan membawa senjata. Ketiga orang sakti itu berdiri tepat di hadapan puing-puing benteng yang hancur. Komplotan komunis langsung menembaki mereka bertiga. Tapi peluru tidak mampu melumpuhkan ketiga orang sakti itu. Hanjak berkomat kamit, kedua matanya terpejam. Asap mengepul di kedua kakinya. Lalu muncullah seekor harimau warna putih yang ukurannya cukup besar. Harimau itu bermata merah menyala. Dia meraung dengan ganas. Anak buahnya Kamera Hendra ketakutan. Mereka mundur beberapa langkah. Dan dengan sekejap, harimau gaib itu berhasil membunuh mereka semua. Tubuh mereka dicabik-cabik, darah muncrat kemana-mana. Ketiga lelaki itu pun berjalan perlahan mendatangi kantor aparat. Mereka sudah siap untuk menghabisi Pocong Duloh dan Calonarang. Ilmu mereka cukup tinggi. Tampaknya Calonarang bakal kesulitan mengalahkan mereka semua. Tepat di depan gedung aparat, ada banyak anak buahnya Hendra yang sudah berbaris sambil menodongkan senjata. Sementara itu, Kamera Hendra berdiri paling depan bersama Calonarang yang sedang mengunyah buah jambu air.
Saptadi langsung mencabut kedua goloknya dari serangka. Kedua golok itu langsung mengeluarkan api. Sementara Kala mengepalkan tangan kanannya. Dia bersiap menghujamkan ajian Pancap Raja. Tapi Hanjak masih menampakkan wajah tenang. Di sampingnya ada seekor harimau gaib yang sangat ganas. Lagi-lagi anak buahnya Hendra menghujani ketiga orang sakti itu dengan peluru. Tapi hasilnya sama saja. Puluhan peluru itu tidak mampu melukai ketiga orang sakti karena mereka semua memakai susuk tunggal. Susuk tunggal adalah ilmu kanuragan untuk kekebalan tubuh dari serangan peluru dan senjata tajam. Kala berteriak, dia menghentakkan tangan kanannya. Lalu ajian Pancap Raja membuat semua komunis itu terpental. Sebagian dari mereka tewas karena tubuhnya membanting tembok. Sebagian lagi terluka parah dan tidak bisa bangkit kembali. Sementara itu, Kamera Hendra pingsan setelah terpental jauh ke langit, lalu tubuhnya jatuh berdebam. Kini tinggal Calonarang saja yang berdiri di sana sambil memakan buah jambu air. Calonarang tidak menampakkan wajah takut sedikit pun. Wanita itu malah tersenyum sambil memandangi ketiga lelaki sakti. Kemudian, Kala lari menghampiri Calonarang sambil berteriak. Dia hendak menghujamkan ajian Pancap Raja. Namun, sebelum tinjuan lelaki itu berhasil menyentuh Calonarang, dia malah terpental sangat jauh. Entah apa yang terjadi. Padahal Calonarang tidak melakukan apapun. Wanita itu masih makan jambu air dengan sangat santai. Kala pun terjatuh dari ketinggian, mulutnya mengeluarkan darah. Calonarang sangat sakti. Kini giliran Saptadi yang menyerang. Dia lari sekuat tenaga, goloknya mengeluarkan api. Dia hujamkan golok itu ke tubuhnya Calonarang. Tapi sayangnya Calonarang tidak terluka sama sekali. Dia bahkan tidak melakukan perlawanan apapun dan tetap santai mengunyah jambu air. Saptadi heran kenapa golok saktinya itu tak mampu melukai Calonarang. Kini giliran Hanjak yang beraksi dengan harimau gaibnya. Lelaki itu membaca mantra-mantra, kemudian harimau gaib lari dengan sangat cepat ke arah Calonarang. Namun tiba-tiba saja langkah harimau itu terhenti saat mendengar suara raungan yang sangat keras. Ternyata ada pocong Duloh yang sudah berdiri di hadapan harimau tersebut. Duloh yang berwajah leak tampak sangat mengerikan. Kedua matanya mengeluarkan api, sementara lidahnya menjulur sampai ke tanah. Leher harimau itu dicekik menggunakan lidah Duloh. Untuk sesaat harimau gaib ngamuk tak karuan. Dia meraung sambil menghujamkan cakarnya ke tubuh Duloh. Tapi pocong itu tak terluka sama sekali. Kemudian mulut Duloh terbuka lebar. Harimau itu pun ditelan bulat-bulat. Kini harimau gaib terjebak dalam tubuhnya Duloh. Tentu kekuatan Duloh semakin bertambah dengan masuknya harimau gaib ke dalam tubuhnya itu. Calonarang malah tersenyum sinis sambil tetap sibuk memakan buah jambu air. Di tangan kanannya ada pisau sakti. Tapi tampaknya dia tidak perlu menggunakan pisau itu karena kekuatan Duloh sudah cukup untuk mengalahkan ketiga lelaki sakti kiriman pemerintah. Kemudian mulut Duloh mengeluarkan api yang sangat besar. Api itu berwarna biru. Duloh menyemburkan api itu pada tiga lelaki sakti. Mereka pun terbakar. Susuk tunggal tak mampu melindungi mereka dari api yang disemburkan Duloh. Karena memang api itu bukanlah api sembarangan. Tubuh ketiga lelaki sakti itu pun hangus dan jadi abu. Calonarang sangat puas melihatnya. Kemudian wanita itu masuk kembali ke dalam gedung. Buah jambu air di tangannya sudah habis. Dia akan memakan buah lainnya yang sudah disediakan Kamera Hendra di dalam gedung tersebut. Keesokan harinya, Kamera Hendra pun siuman. Tubuhnya terasa sakit sekali. Masih ada beberapa anak buahnya yang selamat dari pertempuran semalam. Buru-buru Kamera Hendra menghadap Calonarang. Wanita itu menyuruh Hendra untuk melanjutkan proyek pembangunan. Karena bangunan yang menyerupai benteng itu rusak parah, Hendra harus merekrut pekerja baru untuk membantu pembangunannya. Semenjak saat itulah, Hendra dan anak buahnya berkeliling dari desa ke desa untuk merekrut pekerja baru. Mereka dipaksa bekerja untuk memecahkan batu alam di kawasan Lorong Agung. Kemudian, bebatuan itu diangkut ke alun-alun distrik Wajo. Tentu itu adalah pekerjaan yang sangat berat.
Tapi mereka harus tetap melakukannya karena kalau tidak, para komunis itu akan menembak mereka semua. 3 minggu kemudian, korban pun mulai berjatuhan. Mereka mati karena sakit atau kelaparan. Baik, mari kita lihat keadaan Geni, Raka, dan Mahesa. Ternyata secara diam-diam mereka menyusun rencana untuk melarikan diri dari penjara. Kebetulan kondisi Raka dan Geni sudah mulai membaik. Mungkin karena pengaruh mantra calon narang yang mulai pudar. Mereka berdua juga sudah bisa mengeluarkan ajian Braja Musti. Di tengah malam saat penjaga penjara sedang tidur pulas, Raka berhasil membobol teralis penjara menggunakan ajian Braja Musti. Seketika saja 2 orang penjaga terbangun. Mereka panik dan langsung mengambil senjata. Namun sebelum kedua komunis itu berhasil menembakkan senjatanya, Raka lebih dulu menghantam mereka dengan ajian Braja Musti. Kedua komunis itu pun tewas dengan wajahnya gosong terbakar api. Kemudian Raka, Geni, dan Mahesa menaiki tangga untuk keluar dari penjara bawah tanah. Namun sayangnya setibanya di halaman gedung aparat, ada calon narang yang berdiri tak jauh dari mereka. Wanita itu memandangi mereka bertiga sambil mengupas buah apel. Dan di samping calon narang, ada Duloh berwajah leak yang sudah siap menghabisi mereka bertiga. Mahesa maju beberapa langkah. Dia berniat melindungi istri dan mertuanya. Tubuh Duloh kembali mengeluarkan ekor-ekor hitam yang berbulu. Salah satu ekor itu langsung mencekik leher Mahesa. Geni pun tidak tinggal diam. Ia lompat sambil menghujamkan api Braja Musti pada ekornya Duloh. Api itu pun berhasil memotong ekor tersebut. Tubuh Mahesa jatuh berdebam. Dia tampak kesakitan. Kini giliran Raka yang dicekik. Tubuhnya terangkat beberapa meter dari permukaan tanah. Raka meringis. Sementara itu, Geni tidak sanggup menolong ayahnya karena dia tidak mampu melompat setinggi itu. Dia hanya memanggil-manggil ayahnya itu dari bawah. Kemudian, kedua tangan Raka mengeluarkan api Braja Musti. Ia menggenggam erat ekor Duloh yang mencekik lehernya. Raka berteriak sekuat tenaga. Api berkobar-kobar. Hingga akhirnya ekor tersebut berhasil terpotong. Raka jatuh berdebam. Ia meringis kesakitan. Di saat seperti itu, Geni pun tidak tinggal diam. Dia sangat marah pada Duloh. Wanita itu lari sekuat tenaga untuk menyerang pocong tersebut. Api di kedua tangannya berkobar-kobar. Ternyata amarah Geni bisa mempengaruhi api Braja Musti. Kini Braja Musti milik Geni tampak lebih kuat. Ekor Duloh silih berganti menyerang tubuh Geni. Namun wanita itu berhasil menghancurkan ekor-ekor Duloh dengan ajian Braja Musti. Dan tak lama kemudian Geni sudah ada di hadapannya Duloh. Wanita itu langsung menghujamkan kedua tangannya yang berkobar api tepat di tubuhnya Duloh. Tubuh Duloh seketika saja bolong. Ia tampak kesakitan. Dan dari mulutnya Duloh muncul sebuah tangan manusia. Tangan itu sangat kekar dan berwarna hitam. Kukunya tajam-tajam. Geni dicekik dengan sangat kuat. Wanita itu meronta-ronta. Ia tidak bisa melepaskan cekikan tersebut. Sementara itu, Raka dan Mahesa tidak bisa berkutik. Tubuh mereka berdua seketika saja kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Ternyata calon narang meniupkan mantranya pada Raka dan Mahesa sehingga membuat mereka berdua tidak bisa gerak sama sekali. Geni semakin kehabisan napas. Dia terengah-engah sambil berusaha menoleh pada ayahnya. Kedua bola matanya Geni memerah karena urat-urat di lehernya semakin terhimpit. Dan saat itulah terdengar suara petir di langit. Suaranya sangat keras, cahaya kilat berkelebatan di distrik Wajo. Petir itu terus terdengar dan sangat tidak wajar. Kemudian terdengarlah suara seorang lelaki yang berteriak dengan sangat lantang. "Gontor Sakete!" Begitu teriaknya. Raka tidak asing dengan suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah suara Komandan Satib. Dia berdiri di samping Raka yang sedang terkapar tak berdaya. Komandan Satib mengenakan sepatu tentara warna hitam dan seragam lengkap. Hanya saja seragam itu tampak kotor dan kumal. Kancing di bagian dadanya copot, sehingga dada Satib yang bidang terlihat jelas.
Tangan kanannya memegang kampak, sedangkan tangan kirinya memegang keris sakti. Entah apa yang terjadi pada Komandan Satib, bukankah ia sudah mati? Lalu bagaimana dia bisa menguasai ajian guntur saketi yang sangat mengerikan itu? Calon Narang menatap Satib dengan tatapan tajam. Wanita itu maju beberapa langkah. Ia tahu kalau ajian guntur saketi sangat kuat dan sangat berbahaya. Angin malam berhembus dengan sangat kencang. Kilat berkelebatan. Suara petir terdengar di langit distrik Wajo. Duel antara Komandan Satib dan calon Narang akan berlangsung sengit. Bersambung